Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Masrifah bin Seke, mahasiswa program studi hukum keluarga, kelas AS 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Wira Purwadi MH, mata kuliah Hukum Tata Negara. Seperti yang sudah dijelaskan di video tersebut, bahwasanya sumber-sumber hukum tata negara terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material pada intinya diartikan sebagai isi atau substansi yang sifatnya material, yaitu dari mana hukum itu diambil yang sifatnya substansi. Contohnya agama, situasi sosial ekonomi, tradisi politik, sejarah, dan filsafat. Adapun yang termasuk dalam hukum material yaitu Pancasila, yang dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari sila 1 sampai 5 yang berisi nilai-nilai agama, kesusilaan, hubungan sosial politik, dan sejarah. Sedangkan sumber hukum formil yang dapat diartikan sebagai bentuk, yang intinya adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Dalam suatu peraturan hukum, adapun sumber hukum formil terdiri dari 5, yaitu undang-undang, konvensi, perjanjian internasional, jurisprudensi, dan doktrin. Yang pertama, undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut sebagai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Yang kedua, konvensi yang dapat menjadi hukum kebiasaan jika tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara berulang-ulang itu adalah aturan hukum menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, konvensi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Yang ketiga, perjanjian internasional. Dalam beberapa literatur, kebanyakan sumber hukum ini menyebutkan dengan traktat, yaitu terbentuk perjanjian nasional yang dapat dijadikan sumber hukum, diantaranya traktat, konvensi, deklarasi, statuta, piagam, konvenan, persetujuan perjanjian, fakta, dan protokol. Yang keempat, jurisprudensi atau keputusan hakim yang dapat merupakan jenis hukum yang berasal dari keputusan hakim atau suatu perkara di masa lalu. Bagi hakim, keputusan tersebut bisa dijadikan sumber untuk mengambil keputusan atas perkara yang sama. Yang terakhir, doktrin atau pendapat para ahli yang terkemuka sebuah pembentukan undang-undang perumusan keputusan pengadilan banyak merujuk ke pendapat para ahli, yaitu Montesquieu tentang kekuasaan yang mana membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mohon maaf juga atas ketidakstabilan suara saya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.